Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalli wa usallimu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Faqad qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana innallaha la ma'al muhsinin. Al-ayat. Saudaraku dan sahabat muda, sahabat hijrah dimanapun berada, insyaallah bersama-sama kembali dengan kami di channel yang sudah dikenal, insyaallah berkah adanya teriring salawat dan salam kita limpahkan kepada sang idola karim yang mulia, Nabi Agung yang tercinta, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada kesempatan ini satu cuplik ayat tadi membawakan kepada kita tentang betapa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan sangat mampu merubah bagi siapa saja yang Allah kehendaki, dan Allah akan mampu memberikan petunjuk kepada siapapun yang sungguh-sungguh mencari dan menelusuri jalan dan sepak terjang petunjuk tersebut. Alladzina jahadu fina, orang-orang yang selalu sungguh-sungguh dalam agamaku, lanahdiyannahum subulana, niscaya akan kami berikan petunjuk dalam perjalananku. Innallaha la ma'al muhsinin, dan Allah beserta orang-orang yang selalu ihsan. Ihsan adalah perbuatan di mana perbuatan baik itu sudah menjadi bakat utamanya. Ihsan adalah rukun iman, rukun agama yang ketiga antara Islam, iman dan ihsan. Innallaha la ma'al muhsinin. Baik, ngomong-ngomong tentang perilaku sungguh-sungguh dalam berbuat kebaikan, bersama dengan kita sudah ada Mas Kipai, lebih populer Rizky Kipai, di mana dulunya beliau saya mengenal dalam dunia kemasjidan, sangat aktif waktu Kipai kecil, namun beberapa tahun hilang, tiba-tiba bertemu kembali dengan kondisi yang sangat mudahkan. Tapi tahun kemudian, 3 tahun kemudian lagi ketemu dalam kondisi yang sungguh luar biasa seperti yang kita lihat di sini. Alhamdulillah. Sebenarnya kita menyapa untuk mungkin berbagi cerita dan berbagi kisah dengan beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rezeki sehat, apa kabarnya? Alhamdulillah. Sudah senang, sudah tenang ya, sudah berkeluarga, sudah kembali merajut kehidupan, terbiasa untuk duduk dengan orang-orang baik, dan itu membutuhkan waktu yang cukup lumayan serta perjuangan cukup lumayan. Sudah awalnya dari masjid keluar masuk ke masjid, kemudian menjadi orang yang sangat mencintai masjid, itu seperti apa? Boleh mungkin diceritakan dari awal kepada sahabat-sahabat kita dari awal, kemudian masuk, siapa yang mengajak, kemudian perjalanan. Silakan waktu untuk Mas Rizky. Dari awal masuk masjid kembali, masuk kembali karena sudah terlalu lama lah, capek juga karena dulu pertama saya mungkin Ustaz lebih tahu, dulu saya ahli masjid waktu kecil, tapi karena suasana dan keadaan tidak ada yang membimbing saya, karena sudah tidak ketemu dengan Ustaz lagi, maka tidak ada yang membimbing saya, maka bosan juga kadang-kadang, butuh pencerahan yang ada, berapa tahun di rumah karena kurang perhatian dari keluarga juga dan sebagainya, maka saya keluar dari masjid. Terus Tahun berapa ya tadi? tahun 2008 perjalanan keluar daripada masjid saya. Terus melakukan di dalam kehidupan yang kurang baik lah, dalam dunia gemerlap, dunia malam, Ya, cakadut ya pokoknya. cakadut lah pokoknya, melakukan segala sesuatu lah, sampai menjalankan daripada wanita, jualan narkoba dan sebagainya, sampai juga ada titik jenuh juga, karena hari-hari saya dikejar-kejar polisi, hari-hari masalah, sampai-sampai di kampung pun tidak ada orang yang mau nemenin saya.
bingung juga ya. Jadi dikucilkan ya. Ya dikucilkan karena Ya, mereka lihat waktu itu ya banyak sekali melihat kok kipai jadi pucuk, kumel itu saat-saat mungkin dimana dengan apapun kayak ada jarak ya. Iya. Nah itu posisinya sekitar 2011, 2012, 2013 ya. Nah apa saja yang mungkin membuat kipai merasa puas di luar, terus merasa oh enakan di luar nih gitu kan, karena di rumah kondisi penuh tidak mendapatkan perhatian dan kasih sayang, sehingga kita lebih dikenal dengan kipainya yang urakan, yang liar dan sebagainya. sebelumnya ya cuma mencari kepuasan aja gitu kan. Biasa kalau dulu kan masya Allah belum punya pikiran kepada kebaikan, keburukan terus, jadi nyarinya kesenangan. Karena gitulah dunia hitam itu sangat menggiurkan, gak usah kerja, hidup senang-senang, cewek-cewek gonta-ganti boleh apa aja, tapi tidak dapatkan kesenangan doang, tapi yang didapatkan setelah itu pusing Tenangnya lagi, nggak ada. tenangnya nggak ada. Terus seperti itu setiap hari, lama-lama pusing juga, hari-hari kejar-kejar polisi dan sebagainya, masalah terus di kampung pun nggak ada orang Pernah yang tertangkap mungkin ya? Alhamdulillah belum pernah. Kalau sampai tertangkap ya, Alhamdulillah. nah, mungkin karena kasih sayang Allah Iya. menggiring Alhamdulillah. hingga satu ketika Iki didatengin dengan senior Iki ya boleh dibilang ustadz tapi Iya. beliau nggak lebih ke ustadz. Pada tahun berapa Iki mulai berpikir ya jenuh juga nih saya, atau mungkin ada jalan-jalan dulu, mungkin ada orang yang nyamperin ngajak, ibaratkan ngajak untuk berbuat baik gitu kan, seperti apa itu? Kurang lebih 2014 akhir. 8 tahun berarti Iki ya begitu. Ya, 8 tahun kurang lebih saya di jalanan. 2014 akhir karena di masjid saya di Lebak Pasar ada yang seru jamaah yang suka itikaf. Jauh lah namanya. Jauh lah, Oke. ada jamaah tabligh dan sebagainya yang dibicarakan oleh orang-orang. Mhm. Hari-hari biarpun saya lagi pakai sabu, adapun setelah pakai sabu, ada kawan saya yang dulu senioris salah, tetangga saya yang sudah ikut dengan jamaah. Siapa itu? Modis. Jainuddin. Ada Kang di. Jainuddin. Oke, ya. Alhamdulillah beliau perhatian, sedangkan yang lain tidak ada perhatian buat saya. Dan di situ Datang masuk. hari-hari datang, kalau ada jamaah datang sama saya cuma dengerin aja ya Allah. Sudah ada rasa ketertarikan itu masih dengar aja lah, penting masuk Ya. dulu gitu kan. Ya, yang penting dengerin dulu aja lah, namanya tamu ya dengerin. Cuman kadang-kadang capek juga nih datangin dulu, tapi lama kelamaan mungkin dengan keadaan saya udah capek juga di jalanan. Jalan dulu lah, pelan-pelan, beliau ngajak kopi, ngajak lain sebagainya. Lama-lama saya ikut juga tuh ngaji setiap malam Jumat. Di masjid itu. Di masjid itu kadang-kadang. Hanya dulu juga ini Ya. mau lah benar. Tapi mungkin sangat dirasakan. Ibu masyarakat di sana sudah tidak begitu mengucilkan lagi setelah ini. Gimana efek reaksinya? Alhamdulillah setelah saya ikut 3 hari, Allah Subhanahu wa Ta'ala rubah suasana dan keadaan, dari mulai pemudanya, orang tua, ibu-ibu simpatis kembali sama saya, simpati lagi. Sampai awalnya kan waktu lagi bandelnya sampai teman-teman atau anak-anaknya deketin pun nggak boleh. Ya nggak boleh. Apa katanya nggak boleh deket-deket sama si Iki? Ya karena dulu saya nakalnya nggak ketahan lah gitu. Orang-orang nggak usah beli, saya pakai kasih. Soalnya buat cari aman saya, kalau nggak seperti itu pasti saya bakal ketangkap. Dengan cara kasih gratis sama orang-orang, pasti saya bakal aman. Gitu tekniknya. Iya. Gitu. Oke. Politik. Politik ya, karena masih intrik ya. Ya, itu tekniknya. Nah, setelah balik dengan ikut serta dengan Om Jai, selain Om Jai, selain Didin itu siapa lagi yang berperan penting mengajak Iki? Karena mungkin suatu belum tahu dan tidak kenal apa, tidak ada lagi lah di putaran Bogor. Mungkin Iki siapa lagi selain Jai yang sedikit misalnya menambahkan keyakinan harus baik ternyata gitu kan, ketemu ketenangan itu dengan kebaikan gitu kan. Ada juga Kang Rahman, orang Pulau Gelis juga sama. Rahman, Ya, Kang Rahman. Hari-hari saya selalu di
apa-apa dikasih sama beliau ini. Alhamdulillah beliau ini perhatian, pengen makan apa dikasih, keperluan saya dipenuhi. Ya, Yang penting alhamdulillahnya. saya katanya yang penting kamu mau menjadi memperbaiki diri katanya. Itu Alhamdulillah. orang-orang yang sayang ya Pak Kirim ya. Nah, ya masuk berarti 2014 ya. Iya, 2015 awal, 2014 akhir. Setelah itu perjalanan ini mulai nih. Anda senang untuk ikut berdakwah keluar istilahnya ya. Ketika Anda kemudian memperbaiki diri di luar, sudah seberapa jauh nih perjalanan langkah-langkah kita di apa namanya di posisi hijrah, di posisi ibadah dari yang tadinya di luar menjadi seorang yang butuh masjid itu. Alhamdulillah berarti dari tahun 2015 alhamdulillah saya pernah ke Subang sama Cianjur selama 40 hari. Itu perjalanan Perjalanan 40 hari di itu modal sendiri apa ada yang ngasih? alhamdulillah modal sendiri. Insya Allah. Selama 40 hari modal sendiri. Waktu itu rezeki sudah nikah belum? Waktu itu Belum ya? alhamdulillah saya 2002 sudah nikah. Waktu di Cianjur saya sudah nikah. Sudah nikah. Nikah waktu Cianjur 40 hari saya sudah nikah. Itu ditinggalkan aja apa karena memang sudah harus memperbaiki diri dan perbaikan itu bisa saya dapatkan dari luar. Kalau di sini mungkin gampang terpengaruh ya seorang yang benar-benar yang tadi alladzina jahadu fina para siapa yang sungguh-sungguh mungkin rezeki kita itu tidak merasakan kesungguhan kalau di sini makanya butuh keluar mungkin itu ya. Iya. Jadi siapapun dan apapun dikorbankan untuk dakwah itu sendiri ya. Pengalamannya selama di Subang, di Cianjur seperti apa mungkin? Pengalamannya karena saya juga orang jalanan, maka kawan-kawan di Cianjur, di Subang, beliau ajak saya ke teman-teman tukang tato lah, di jalanan juga sama-sama kita ngajak mereka pun supaya sama-sama bisa memperbaiki diri. Oh, jadi pada saat rezeki yang mengajak untuk kelek, tapi rezeki juga bertanggung jawab untuk mengajak Iya. kebaikan. Udah berapa orang yang dibawa? Alhamdulillah kawan-kawan ada Udel ya. Di sana di kampung alhamdulillah ikut Udel, Boris dan sebagainya ada 5 orang Di sini di di luar kampung. pasar. Kalau yang dari luar yang Di luar banyak lah. Oh, Terus di Bandung ada namanya Tegal sekarang lagi 40 hari di Bogor. Beliau tapai sampai sini bekas anak Pak sekarang beliau masih di Bogor. Nanti hari Sabtu beliau pindah ke Bogor Tengah. Nah, mungkin nanti next bisa kita sharing info Insya juga ya Allah. dengan kita, dengan semua bahwa yang penting kesungguhan. Nanti setelah kesungguhan Allah akan berikan kelezatan ke manisnya iman ya. Seperti apa aja yang dirasakan manisnya iman yang kita rasakan dari mulai di luar 40 hari Subang, Cianjur, sebelumnya dengar-dengar pernah sampai yang di Subang itu disamperin teman dan sebagainya itu ceritanya gimana? Ya di sana ada kumpulan pemuda kampung gitu. Jadi kami ini karena jamaahnya bertato semua anak-anak jalanan, orang-orang di sana. Udah body semua itu. Udah body semuanya lah. Cuman jahit doang yang tidak Cuman jahit kayaknya. doang, Oh, iya. oh. Terus kami datang ke sana ke tempat mereka, diarahkan sama orang sana ini ada gembong anak muda di sini jagoannya katanya. Kami Boris, saya sama satu lagi Kang Rija datang ke posnya, tapi nggak ketemu sama orang itu. Cuman kita nanyain sama anak buahnya, Cipuran mana? Nggak ada. Besokannya saya lagi bicara di depan, orang itu datang bawa golok, nanyain orang Bogor mana, katanya. Langsung diajak berantem ambil saya Boris. Kata beliau harus berangkat malam ini juga, kalau tidak kepala kalian Makan dia habiskan semuanya. Tapi kami alhamdulillah bertahan, dijaga sama polisi, pas pampres dan sebagainya. Itu karena itu karena mungkin kekacauan. Mungkin sisi spiritnya karena apa yang dilakukan oleh teman-teman, apa bersabar, berdoa atau meminta perlindungan kepada Allah, seperti apa yang dilakukan. Seperti itu mungkin kami berpikir mungkin dulu kami pun seperti itu. Maka Allah ganti dan datangkan cobaan seperti ini ketika kami akan memperbaiki diri. Oh, iya, jadi Waktu lipat dulu maneh lah ya, ya. lipat maneh.
Kalau itu menurutnya Kalau kebatur kurangnya kebatur gitu kadang lainnya. Jadi pelajaran. ketika rek baik boleh diganggu baik. Alhamdulillahirabbil alamin. Terus ini seputar Jawa Barat, masih seputar Jawa Barat ya. Ketika pulang di kampung kita istiqomah mungkinnya mengamalkan apa yang sudah kita dapat dari pesantren. Tentang kutip 40 hari tadi kita tebarkan kembali rahmat di kampung kita. Terus kemudian kita ngelangkah lagi duluan lagi kan biasanya. Itu sampai kemana? Jauhnya sampai kemana itu? Alhamdulillah saya pernah ke Lampung Berapa hari itu? 4 bulan. Berapa kali pindah? 40 kali pindah kurang lebih Pulau Tiga. Berarti 3 hari 40 kali pindah. 40 kali pindah masjid. Iya. Nah, di dalam kondisi pindah itu tentu satu daerah dengan daerah lain itu tidak sama. Iya. Ada yang mungkin kelihatannya sangat mudah dan betah kita berbenah di sana. Ada yang sangat kelihatan terjal gitu. Seperti apa pengalaman dia boleh waktu di Lampung ini? Mungkin ada sahabat nanti yang dari Lampung bisa nonton juga nih, salah satu yang pernah juga teman kita berkeliaran berkeliling di daerah Lampung. Berapa? Gimana? Alhamdulillah saya pernah ke Lampung Tengah. Tempatnya di Gunung Madu, di pabrik Gulaku. Gulaku yang Gulaku di sana di tengah-tengah hutan. Pertama kami datang sana tidak ada lampu, tidak ada air. Lampu hanya jam 6 sore sampai jam 10 malam, itu pun pakai genset. Jalannya seperti padang pasir, masya Allah aja di sana. 4 bulan kami di sana tidak ada lampu, panas dan sebagainya, tidak betah. Karena ini perintah Allah memperbaiki diri, gimana lagi lah. Sudah kan memperbaiki diri itu bisa saja didapatkan di rumah, di guru kita. Mengapa harus jauh-jauhan? Itu yang dirasakan seperti apa? Tarbiyah yang dirasakan oleh kita sendiri. Karena kalau di sini mungkin kita malu gitu kan, karena masa lalu mungkin takut diejek dan sebagainya. Lalu kami supaya ada kesungguhan, semangat kita pergi Jihadnya ada ya. Oke. hijrah. Orang dengan hijrah juga Allah akan menjadikan tutup dan keagungan di sana. Oke. Pas pengalaman apa saja mungkin dari mulai yang termuda, misalkan mendapati di sana ibadah yang pada bagus-bagus menurutnya sampai ada satu yang menarik katanya boleh di-sharing di sini. Alhamdulillah di sana pernah yang kami alami di satu kampung. Kami di situ kurang lebih 7 hari 1 minggu di satu masjid. Di sana itu ada apa? Ada Muslim dan Hindu. Di sana tuh permutadannya Hindu karena pernikahan. Jadi kalau di sana kami sholat Jumat, mereka pun sama ibadah ke pura. Jadi bersamaan. Dan yang ajibnya, azan itu cuma 1 minggu 1 kali. Cuma itu. Iya, Jumat. Lalu sholat di masjidnya cuma Iya, cuma Jumat doang 1 kali. Alhamdulillah karena kami di situ kami usaha datang ke tokoh masyarakat, ke RT RW, terus dikumpulkan, diajak pikir bagaimana ini masjid bisa hidup 5 waktu sholat. Alhamdulillah setelah kami berangkat hidup 5 waktu sholat. Azan kembali ada 5 waktu. Tanpa harus menyinggung agama yang lain. Tidak, alhamdulillah. Dengan dialog pikir, Pikir, ajak pikir mereka semua alhamdulillah hidup kembali. Hal-hal seperti apa yang mungkin dilakukan oleh Iki dan kawan-kawan saat berdialog bersilaturahmi dengan masyarakat dan tokoh-tokoh tersebut? Seperti apa yang Iki sodorkan? Seperti apa yang Iki tawarkan kepada mereka? Mungkin bisa di-share juga agar bisa menjadi bahan juga untuk kita kalau mau ngajak. Ya ditawarkan sama kami pentingnya membangunkan masjid. Gitu. Ya. Terus bagaimana ini kampung supaya dan mengundang ajab, karena masjidnya ini gak hidup maka akan mendatangkan ajab Allah kan gitu kan. Karena jantungnya kampung itu masjid, maka kalau masjid makmur pasti kampung pun akan berkah gitu kan. Di situ aja mungkin Ya penekanannya terus ya. aja diajak pikirnya bagaimana orang bisa ke masjid gitu. Mungkin teringat cerita Wali Ben itu membangun beberapa masjid di daerah itu. Kalau ini lebih membangun mentalitas orang yang di dalamnya ya. Kalau secara fisik mungkin kita tidak bangun, tapi secara ruhnya kita yang mengisi ya. Jadi apa yang
menjadi keutamaan di masjid, terus apa fungsi masjid, terus apa saja itu yang mungkin yang diobrolkan kan. Dan pada saat itu nerima mereka. Alhamdulillah mereka nerima. Terus kami setiap hari Pernah ada penolakan nggak? pernah penolakan, alasannya banyak lah. Sudah biasa itu membahas klasik alasannya. Ya kalau kami ditolak ya mungkin kami berangkat lagi. Pindah. Doakan hidayah buat mereka. Allahumma sholli wa sallim. Amin ya rabbal alamin. Nah, setelah pulang dari apa namanya Lampung tadi pernah keluar lagi. Ya sampai sekarang itu yang jauh-jauh kan, yang pengalamannya seperti teman kita ada yang ke Vietnam, ada yang ke apa itu kemana itu ke Filipina. Nah, dikit kalau yang Banten paling jauh kemana? Alhamdulillah saya masih di dalam negeri. Masih di sekitar sini ya. Selain Lampung pernah kemana lagi? Kemarin sama Kang Jainuddin terakhir masih di Bogor di Sampai ya berapa hari? 40 hari. Ya mungkin cara kalau ini itu cara menunjukkan alladzina jahadu fina, sungguh-sungguh saja ya untuk membenahi diri, selebihnya melakukan perbaikan kepada orang-orang lain dengan kalam dan tingkah, dengan perilaku yang ya sebisanya mungkinnya. Dan seperti itu kawan-kawanku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, luar biasa. Jadi lembaga inilah mungkin IPI ini menjadi sesuatu yang luar biasa ya sekarang. Sampai dia tidak pernah minder lagi di rumahnya pun, di kampungnya pun, menjadi sesuatu yang tidak ditakuti lagi keberadaannya. Malah kakak itu kasih kita itu nanti segala macam mungkin seperti itu. Tapi ya lagi-lagi masalah hidayah itu kan yang tadi, bagi siapapun yang sungguh-sungguh Allah akan berikan petunjuknya dengan segera. Ada beberapa pesan yang mungkin untuk semua, untuk seluruh teman Iki atau Kipai yang baik yang pernah kenal atau yang belum, supaya tidak terjebak, dan seperti apa langkah-langkah tip berikutnya supaya mari kita sama-sama perbaiki diri bersama untuk menuju yang lebih baik dalam hidup ini. Silakan. Ya buat kawan-kawan semua dan para sahabat dimanapun berada, pada intinya jangan terlalu nyaman dengan kehidupan yang kurang baik. Pasti suatu saat nanti bakal ada masa-masa di saat kita sangat menyesal. Mungkin kita kegap sama polisi atau dibawa ke kuburan. Mending diajak ke masjid saja. Yuk kita sama-sama belajar memperbaiki diri sebelum semuanya terlambat. Insya Allah ya aja. Jadi sangat menarik ya. Jadi daripada kita dibawa ke kuburan atau ke rumah sakit atau ke kantor polisi, mending bawa diri kita memusahat ke masjid gitu lagi. Sangat simpel tapi juga sangat berisi ya. Insya Allah kalau di masjid itu ada yang berpikiran betul harus takwa, harus begini, harus begitu, atau harus dihapus. Tidak usah kan? Ini tidak ada nggak ya? Ada nggak Ustaz yang melarang ini tatoan? Alhamdulillah nggak ada. Kadang Ustaz yang bilang mending yang tatoan sholat daripada yang nggak tatoan yang mau sholat. Mantap itu. Jadi pernah sering ngomong atau mending yang bertato tapi sholat daripada bersih tapi tidak sholat. Nah gitu dah. Awal muhadithil awal. Inna Allah la yanzuru ila suwarikum wa la ila ajsamikum walakin Allah yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Allah tidak pernah melihat kamu dari sosok rupamu, dari fisikmu, hartamu, jabatanmu. Yang melihat adalah amal dan hati kita sendiri. Dari ini kita bisa belajar pentingnya sebuah kesungguhan, dan memang hidayah itu milik Allah. Tapi setelah hidayah itu datang, jangan dibiarkan, rawat dan tangkap baik-baik. Tanamkan dalam diri bahwa kita sampai kapan seperti ini, masa selesai itu pasti datang di kemudian hari. Sebelum selesai itu datang, kita buru-buru jemput hidayah itu dengan baik. Karena tidak ada manusia yang rugi dengan hidayah, tidak ada manusia yang rugi dengan baik, tidak ada manusia yang akan berikan dengan benar. Benar itu akan selalu mengajarkan kepada kebaikan dan akan mengajarkan kepada surga. Terima kasih atas perhatian, atas waktu, atas perjumpaannya. Mas Iki, Kipai berpesan, lanjutkan dakwahmu, lanjutkan cara-caramu untuk mengajak diri sendiri, keluarga untuk berbuat lebih baik. Insya Allah. Rasulullah SAW senang, para guru-guru senang, kita akan mendapati keberkahan dalam hidup dunia dan akhirat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq.
Hadal khairu ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.